Halo semuanya, selamat sore. Jadi sore kali ini gua pengen unboxing paket yang udah lama gue tunggu-tunggu nih. Kalau kalian follow Instagram gue, kalian pasti tahu ini ceritanya kayak gimana. Gue nungguin paket dari Suzuki tuh udah sekitar semingguan. Jadi gue pesen gitu loh, pesen ke Suzuki dan diantar. Nah, ini ada barang-barangnya. Barang-barangnya itu apa? Barang-barangnya adalah kopling set dari Suzuki. Jadi tuh kan Saritem itu punya penyakit koplingnya udah mulai kemakan tuh si rumahnya. Terus sama kampasnya juga udah mulai udah mulai tipis. Jadi harus diganti dengan yang baru si rumah koplingnya. Terus gue juga mau cobain setup baru dari kopling. Jadi nanti gue akan punya dua setup kopling. Satu gue bikin yang racing banget, satu yang buat harian gitu. Nah, yang di sini ini buat harian. Jadi itu sebelumnya gue punya niat kalau gue pengen modifikasi si rumah kopling yang lama, tapi berhubung dananya terlalu besar dan menurut gue lebih baik gue punya setup dua kopling ketimbang gue modifikasi si rumah kopling yang lama. Dan menurut gue kalau modifikasi rumah kopling yang lama itu juga kurang enak dipakai harian, makanya gue lebih memilih bikin setup baru untuk kopling dari si Saritem itu tuh gitu. Ada apa aja sih di unboxing kali ini? Oke, langsung aja pengen gue buka nih isi dari rumah kopling yang dari Suzuki. Jadi tuh di sini ada ini ada rumah koplingnya nih. Terus yang ini ada pasangannya. Nah, ini rumah kopling. Susah masuknya. Nah, ini pasang-pasangannya nih. Terus di sini ada kampasnya. Kampasnya langsung gue buka aja. Ini kampasnya. Kampasnya itu ada isinya 5. Nah, di kampas kopling ini gue pakai beda cuy. Jadi gue nggak pakai original Satria FU, tapi gue pakai original punya Thunder 125, masih Suzuki juga, tapi dia beda kuku kampasnya nih. Jadi kuku kampasnya itu dia lebih kecil-kecil sama rapat. Kan kalau FU itu kan gede-gede. Nah, kalau GSX itu kecil-kecil cuman renggang. Jadi gue pilih yang Thunder, dia kecil-kecil kukunya cuman rapat. Jadi gue lebih memilih durability sih kalau untuk harian kan. Beda kalau misalkan gue nanti modifikasi kopling yang ada di Saritem tuh yang lama, itu nanti bakal gue racingin dan durability-nya nggak sebagus kayak si Thunder 125 ini. Ini gue tumpuk dulu biar keren. Nah, ini kalau udah dipasang gitu kan. Oh ya, by the way, gue nggak beli platnya karena platnya itu masih bagus, kemarin dibilang sama Mas Andi. Jadi lumayan ngirit juga buat nggak beli plat, karena kalau beli plat mahal lagi cuy costnya. Terus di sini juga ada per kopling. Per koplingnya PNP sama Satria FU, yang dimana awalnya kan gue nggak PNP tuh, gue pakai per kopling smash. Jadi mesti dibubut nih rumah koplingnya yang bagian sini. Nah, kali ini gue pakai setup kopling yang PNP, tapi untuk per kopling ini gue belum mau kasih tahu per kopling ini mereknya apa, karena gue direkomendasiin ini sama Mas Andi dan disuruh riset juga sama dia kalau gue harus disuruh nyobain dulu nih gimana tanggapan gue tentang per kopling ini. Nanti kalau misalkan gue udah cobain, gue udah tahu rasanya kayak gimana, enak apa enggak, kekurangannya kayak gimana, itu pasti nanti gue review sih per kopling ini nih. Itu baru pengen gue kasih tahu ke kalian. Dan kalau memang misalkan ini kopling layak untuk dijual, itu nanti gue akan jual ke kalian dengan harga yang nggak mahal-mahal banget. Jadi tuh katanya per kopling ini feel-nya itu mirip-mirip kayak Ninja, tapi bedanya dia nggak perlu bubut si rumah koplingnya nih yang sebelah sini. Oh iya, ini gue pengen kasih tahu, gue juga bakalan sedikit modifikasi si rumah kopling yang ini nih, bagian yang dalamnya. Nah, ini kalau misalkan bisa kalian lihat kan ada merah-merah nih, merah-merah gitu kan. Nah, itu gue udah tandain supaya nanti gue pengen bolongin di
bagian yang merah-merah nih. Paling bolongnya cuma satu sih, bolongin kayak ini nih, jangan ada bolongan buat sirkulasi oli. Nah yang bagian merah-merah ini gue juga pengen bolongin nanti, mungkin satu kecil tapi nggak gede kayak yang kayak gini, supaya tujuannya sirkulasi oli di rumah kopling itu jadi lancar, dan mudah-mudahan sih bisa supaya awetin si kampasnya gitu. Jadi dengan adanya sirkulasi yang kencang sama banyak, ya mudah-mudahan sih bisa bikin awet. Gue juga ini masih kayak ibaratnya tuh masih percobaan lah. Oh ya, untuk harganya untuk kopling, rumah kopling ini nih, rumah kopling yang gue beli kemarin itu berapa ya, 73 deh kalau nggak salah sepasang. Murah kok, nggak mahal-mahal banget. Beli di dealer Suzuki, gue pesen diantar sama mereka via paket, yaitu segitu 73.000 sama ongkos paket. Ongkos paket enggak include, maksudnya ongkos paket tuh 13.000, tambahin itu pokoknya segituan. Tapi untuk harga ininya nih ini 73.000 dua pieces, murah banget. Terus kampas kopling 5 biji nih, itu gue beli dengan harga 205 dengan ongkos kirim sama ini nih. Tapi beda datangnya makanya gue bayar 2 kali. Terus untuk per kopling ini gue beli 100.000 di Mas Andi, dan gue disuruh coba dulu sama dia. Sama ada olinya itu 50.000, gue pakai enduro, olinya di dalam. Males buat gue ambil karena udah keseringan dia masuk video gue. Keseringan aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, sama nanti ongkos buat Mas Andi 50.000 bongkar bak kopling tuh, sama di servis juga. Jadi segitu tuh totalnya berapa ya? Ntar gue hitung, gue masukin video deh. Terus apa lagi ya? Oh ya, nanti video pasang memasangnya mungkin bakal gue kasih tahu juga. Bakal gue upload ke kalian supaya nanti kalian prosesnya tahu kayak gimana. Jadi segitu dulu videonya, video tentang unboxing kopling set dari Suzuki. Sorry nih kalau videonya agak gelap, soalnya Ciputat lagi cuacanya tuh lagi winter. Ciela winter ya kan. Lagi musim dingin nih ceritanya, hujan mulu dari kemarin. Ya udah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue Bang Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.